bersama saya. Kembali lagi di video Sekedar sharing dengan saya Rifki Alif dan teman saya Firly dan saya yang baru dianggap. Oh iya, kita mengenalkan. Siapa namanya? Telat Anda semua. Namanya siapa? Nama saya Yogi. Oh iya, namanya Yogi. Waduh. Lengkapnya? Yogi aja. Ya udah pulang. Iya. Ya udah. Silakan pulang. Aduh dikunci Oh iya. Ya udah Sambil di Iya. topik pertama kita mau ngomongin tentang topeng manusia nih. Yang menurut lu berdua yang lu tahu tentang topeng manusia itu apaan sih? Kalau menurut gue sih topeng manusia adalah suatu bentuk kayak apa ya? Beradaptasi dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain. Kayak gue di mana gue harus seperti apa, gue di mana gue harus seperti apa gitu aja sih. Secara simpel ya. Kalau menurut lu ya? Kalau menurut gua sih topeng manusia itu bisa diartikan dari segi buruk sama segi baiknya orang sih. Itu bisa dinilai dari apapun. Dari kebiasaan dia, kebaikannya, keburukannya, itu lu bisa nilai. Dari dia persensifnya sama lu atau bahasannya sama lu, itu buruknya bisa lu nilai sendiri. Menurut gue pribadi topeng manusia ya lebih ke personality di saat lo ketemu sama siapa dan di mana itu orang akan berubah wajah sedemikian rupa sih menurut gue. Berarti bukan tergantung sifat dia dong. Kalau ketemu orang ini bisa berubah dong. Sifat masuk karena kalau misalnya sifat dia konsisten dia nggak akan bisa merubah semudah itu sih menurut gue ya. Ente megang apaan ini? Itu apa kan? Mainan mama. PA lu ngomong. Anjing. Yaudah. Ente tadi searching apaan sih tentang topeng manusia? Iya. Jadi pembahasan definisi sih jatuhnya. Biar bisa mengarah kemana nih pembicaraannya. Iya, udah tahu nih hidup kita udah nggak terarah, terus ngikut-ikutan orang. Terus kalau misalnya menurut kalian penting nggak? Menurut gue sih penting. Menurut kalian penting nggak? Topeng manusia itu penting. Dari dia. Nah, mulai Yok. Yogi dah. Kalau menurut gue sih penting banget sih. Topeng manusia ya, kayak kehidupan lu, bahkan sama keluarga pun tuh penting banget. Kayak personality lu sama temen, sama keluarga itu beda pandangannya. Nah, iya benar. Kali ini Bisa aja lu depan teman lu tuh baik, tapi ke keluarga lu kagak. Benar. Entah itu dari kakak lu atau dari adik lu. Benar. Entah itu dari perilaku ke kakak lu dan lu malah baik ke adik lu, tapi ke kakak lu malah buruk. Benar. Baratnya lu masukin topeng ke keluarga lu sendiri. Benar. Gimana nanti ke teman lu sendiri ya kan? Iya. Itu sih menurut gua. Cakep juga nih. Keluarga sama teman tuh pasti beda. Lu punya dua topeng yang buruk dan lu punya dua topeng yang baik. Ini alasan kenapa kita ngomongin ini ya, maksudnya iya. nggak perlu otak pinter-pinter amat gitu. Nggak perlu sih. Hanya amarah dalam otak lo ya sih kalau ngomongin topeng manusia begini. Karena kita sudah terlalu banyak topeng. Kebetulan gua ada 5 sih. Gua udah berapa? 9 ya. Aduh anjing. Jadi kalau dilihat, kalau bisa disimpulin bisa bertukar tempat juga ya jatuhnya ya. Jadi kayak harusnya dia baik ke keluarga tapi ke temennya jahat atau gimana, gua nggak tahu. Terus lu gimana, Fir? Tadi kan si Yogi udah mengemukakan pendapatnya. Menurut lu? Oh, menurut gue ya nggak ada bedanya. Emang kita nggak punya referensi lebih. Emang gimana sih anjing? Nggak ada bedanya. Karena semua jawaban gua tuh udah hampir semuanya pengen lu bilangin juga. Tapi gue punya pendapat sendiri nih. Nah, gimana pendapat lu? Pendapat gue, menurut gue topeng manusia itu bisa disimpulkan sebagai wajah yang berbeda. Wajah yang berbeda. Bener kata lu, di saat kita bertemu dengan orang tua dan dengan teman pasti punya topeng yang berbeda. Tapi di teman sendiri, secara spesifik kita pasti punya topeng yang lebih berbeda. Lebih berbeda lagi. Buktinya lu punya teman di kantor sama teman di tongkrongan, pasti lu bakal memasang wajah yang berbeda kan. Berarti dalam arti kata sifat lu ngaruh dong. Ya, lebih tepatnya sifat yang membuat topeng lu ada. Iya, lebih tepatnya itu sama keadaan yang harus lu memakai topeng itu. Karena kan kita nggak mungkin, contohnya saat kita lagi ngobrol sama cewek kan nggak mungkin kita disamain sama ngobrol sama laki-laki. Beda dong. Pasti sedikit lebih lembut, lebih jaga-jaga tutur kata, jaga sifat, ya kan. Intinya yang baik-baik lah pada anak perempuan malah ya kan. Kalau misalnya ngomongin topeng kan suka ada topeng-topeng yang busuk tuh. Yang lu tahu tuh, kadang kan ibaratnya berwajah dua tuh.
lu ngomongin gua apa, lu ngomong sama gua apa, di belakang gua apa, kan itu kan Penyampaiannya yang beda paling ya. bajingan kan. Menurut gua sih itu. Nah, kalau dari perspektif gua yang kayak gitu bener ada, sering terjadi. Kadang kita juga tanpa disadari suka ngelakuin itu, entah ke dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sadar sih. Soalnya kenapa? Ya emang orang itu enak sih buat diomongin. Jadi kegibahan itu hakiki bagi kita ya. Iya. Karena- Ini kan kita udah cari apa ngomongin dari garis besar kan Ya ini pegang dong. Duh, Iya. tangan gua pegel. Anda ngomong tisu dong. Ini ada. Lanjut lah. Sama. Jadi kan udah ngomongin di kisah contoh apa fungsi Iya. bullshit. Ini jadi gue mau ngejelasin tentang yang lu tahu sebenarnya nih topeng manusia ini sebenarnya banyak, nggak cuman sekedar tadi kan kita ngomongin berbagai ini ya, berbagai dari perspektif kan, Iya. perspektif si Sama Yogi pengalaman. sama pengalaman. Sebenarnya dalam kamus bukan kamus sih, maksudnya dalam ilmu internet atau informasi di luar sana lebih banyak lagi juga, malah dibagi 7 bagian malah. Di sini ada bisa kita lihat ada yang jenisnya ada topeng kepemilikan, topeng intelektual, topeng sosial. Nih, mungkin tadi yang cerita-cerita lo pada masuknya topeng sosial tuh. Tapi nyangkut ke topeng moral sih. Iya, Moral ada juga ada topeng moral, lebih- topeng Sangkut paut ya. iya, topeng impresif dan topeng jabatan, topeng seksualitas. Waduh. Coba dibuka dulu. Poin yang ketujuh tadi penjelasan aku kenal topeng. tuh ada orang yang kayak gitu. Dulu dong, kan kita kalau ngomongin masa ilmiah harus dengan sumber yang pasti nih. Iya. Bentar, kita searching dulu ya. Jadi ini ya, konten ini bisa lu langsung denger aja, bisa bukan langsung denger aja sih, maksudnya lu bisa dengerin doang tanpa ngeliatin muka gua. Lu tertuju banget sih bagi kalian yang mau berpikir kayak sama sama Nah, kita. ini. Jadi Mungkin kita kayak dari pengalaman kalian. nah ya, komen di bawah kalau misal kalian suka nemuin teman-teman yang double. Tapi nggak ada komennya, kita nonaktifin. Ya. Anda jahat sekali. Nah, jadi kita mau ngebahas nih tentang 7 topeng yang tadi kita udah omong ya kan. Beneran ada loh ya. Ada emang ada loh ya. Iya. Saya pikir Anda tuh cuma main-main doang. Atau nyata niat ya. Nih ya. Jadi ada 7 nih topeng kepemilikan. Topeng kepemilikan itu ada beberapa part seperti takut tidak terima, khawatir ditolak, takut dihina, cemas dengan pendapat orang lain, dan menutup diri. Lebih ke anxiety, lu tau gak anxiety? Ketakutan berlebih. Anxiety. Berarti dia udah takut duluan tanpa dia bertindak duluan dong. Iya, ibaratnya Nah. Kayak dia tuh udah down. iya. Gue belum tahu nih gue bisa apa enggak nih. Iya. Bisa apa enggak gitu. Iya, Padahal gitu, gitu. belum berusaha. Nah, itu yang kadang di kita juga ada kan. Seperti anxiety belum dimulai sudah takut ya kan. Terus sama topeng intelektualitas. Topeng intelektualitas itu seperti takut terlihat bodoh, merasa kurang pintar saat dia tidak tahu, dan mau disanjung atau dipuji pada setiap kerjaannya. Lebih ke gila hormat sih menurut gue sih. Oh, intelektualitas ya. Dikit-dikit pamer, topeng pamer sih emang sih. Dikit-dikit pamer, dikit-dikit Berarti butuh pengakuan. Tujuannya dia kepanjat sosial dong kayak gitu. Iya, lebih butuh pengakuan karena entah Kayak apa yang mau diaku. Iya. Kalau gue tuh tinggi loh gitu. Iya kan. gitu. Aduh, kalau gua mampu loh. Jadi dia lebih merasa pengen melihat kita tuh dari atas gitu. Anu tuh rendah. Ya. Ah, Ini iya. semasa rendah rakyat jelata. Oke, ini sekarang gue yang bacain ya. Coba baca. Ya, ketiga adalah tadi. Pancasila. Aduh, Persatuan Indonesia. Lanjut dong lama. masih inget gue warga Indonesia ya. Oke, topeng sosial nih ya, yang ketiga. Topeng sumber rasa anjing, ini ngomongnya kayak sumber rasa ketidakamanan emosi, status sosial rendah, khawatir tidak diterima kelompok atau masyarakat tertentu, takut diabaikan, minder, dan tidak percaya diri pada identitas sosial. Gimana tuh? Kesannya Jelasin. kayak malu dong. Iya. Kayak malu untuk memulai, kayak Iya. gue mau gabung ke dia tapi gue takut nih, Iya. takut gak diterima. Bener. Di Kayak, saat lu apa sih? Lu Iya. tampilan lu begini doang, Iya. ya kan? Lu nggak bisa berkelas kayak kita yang nongkrongnya di kafe-kafe berat, ya. Iya. Kafe-kafe berkelas. yang minumnya red velvet. Sedangkan ya lu kan? ya kan minumannya cuma capcin gitu. Nah, Mending capcin granita. Kalau nggak penter. minuman anak warnet. Oke. Lah iya dong, bener dong. Iya benar. Gue zaman sekolah begitu cuy. Oh, lu masuk ke main warnet ya?
sering pamer. Masih sekarang kan? Masih. Masih sekarang. Wah. Tapi udah beralih ya. Berarti Minuman tuh Apa? Green Sand sekarang. emang Bukan Penter lagi. alkohol 0,6. Alkohol 0,0. Gayanya aja Green Sand. Ya, gue lanjut lagi sekarang topeng moral, sumber rasa ketidaknyaman emosi, cemas akan dosa serta berupa menutupinya, minder atau diri sendiri. Takut tidak diterima dengan kalangan tertentu, mementingkan nilai religius. Ya. 11 12 Tuh, ada. sama yang tadi Yang sebelumnya ketiga, kita Lebih omongin, gambarannya sih lebih lebih gambaran terlihat soleh, beriman, senantiasa memberikan nasihat jadi moral. pilih pergaulan itu benar juga sih poinnya menurut Iya, gua. Kalau iya. lu pilih pergaulan itu ya gitu. Takutnya lu jatuh ke jurang, lu nggak bisa diri lagi. Nah benar, karena menurut gua kalau misalnya untuk urusan agama itu masing-masing. Masing-masing. Karena Tuhan Itu paling sensitif soal iya, soal karena agama. Tuhan sendiri tidak mengotak-ngotakkan kalian harus berteman dengan apa kan. Iya, nggak ada yang ngelarang lu sih selagi lu masih aman dengan pergaulan lu, ya lu Iya. jalanin. Untuk masalah ibadah kita tidak bersama, tapi untuk masalah sosial dengan karena manusia kan makhluk sosial tuh iya. kita boleh lah Boleh. baling bersama, baling meluapkan raga. Berikutnya. Topeng monyet mulu. Topeng impresif. Topeng impresif. Poin yang kelima ini topeng impresif lebih kayak cemas tidak dicintai atau dihargai, terobsesi ingin dikenal, selalu ingin diberikan pujian atau tepuk tangan dan khawatir terhadap pendapat orang lain. Jadi kesana kayak gimana kalian berdua? Apa tadi? Topeng impresif. Pengen dipuji. Pengen Introspeksi. Sama halnya sama kayak topeng yang tadi sih yang butuh pengakuan sih menurut gua. Yang intelektual tadi ya, Iya. maksudnya nyerempet-nyerempet kayak gitu ya, butuh. Iya. Jadi ibaratnya poin dari 1 sampai 7 ini yang arah ke satu tujuan sih sebenarnya. Iya. Tapi dengan berbagai macam hal-hal. Iya, karena kan setiap manusia kan berbeda-beda sifat. Ini iya. hanya mengkelompokkan aja sih. Iya. Emang pada Tapi dia ada gambaran dong. Mm-mm. Gambaran topeng impresif itu tuh kayak haus akan pujian orang sekitar. Jadi Wah. tuh dia pengen diakuin di orang itu sekitar. itu sering sih terjadi. Itu Iya. sering sih. Kayak ya gimana sih? Caper gitu kan. Ini ibarat paling rendah nih ya, ibarat paling Iya, rendah. kayak berusaha menunjukkan sikap positif. Kayak gue lebih oke nih dibandingkan Iya. dia. Ah, Kayak gue iya, lebih iya. tinggi dong Kalau derajatnya gini- kayak gitu dong. Contoh paling rendah gue punya nih. Contoh kayak- paling rendah nih ya. Lu main game nih. Hmm. Terus tiba-tiba lu juara 1, lu Iya. posting di IG. Nah, Nah, dengan tag chicken nih. Iya, gila, chicken. Berarti nih. satu sisi kan kalian butuh iya, pengakuan. tapi kayaknya gue harus nutup diri gue dulu deh. Karena lu udah ngamain itu ya. Tertahu. Karena lu Saya pernah seperti itu. Tapi jujur terus saya juga pernah. Tapi sekarang enggak karena itu beda dong. Itu bisa untuk membahagiakan diri sendiri, tapi butuh pengakuan kan. bukan butuh pengakuan sih sebenarnya. Kalau Lebih- butuh pengakuan kita mendominasikan, kita ngeluarin skill kita. Oke. Pamer Nah, tapi jatuhnya. Oke. Jatuhnya memang pamer. Tapi Iya, iya. gimana? Ntar dulu deh. Kalau misalnya kita ngomongin pamer, berarti di ranah-ranah e-sport pamer semua dong. Mau pamer, menurut gue pamer. Pamer semua dong, kan? Karena sosial media digunakan untuk pamer. Nah, berarti Iya. bullshitnya mereka tuh nutupin kegembiraan mereka untuk ngejatuhin orang lain dong. Karena gini, kalau untuk ngomongin masalah e-sport nih ya, kita agak melenceng ya Iya. untuk ngomongin masalah e-sport. Dia kan nggak akan ngeposting dirinya lagi susah buat main game. Dia Iya. pasti akan nge-share yang baik-baiknya aja. Padahal di belakang itu kita nggak tahu. Kayak dia menang. Iya, pasti kan dia nge-share yang baik-baiknya yang ibaratnya bisa untuk menjadi kebanggaan tersendiri, bisa untuk dipuji. Oh, aduh, gua menang nih, menang event tertentu nih. Aku pasti ini. Padahal di dalamnya dia main sampai keringet dingin. Tapi Sampai nggak sebagian kok, makan. nggak sebagian kok yang kayak gitu kan. Pasti Banyak. ada yang dia posting kayak gue berhari-hari nih, gue latihan 17 jam. ada. Ibaratnya untuk pamer bahwa gue mampu, masa kalian nggak Iya. mampu sih kayak gue. Ya, gitu. iya, Berarti berarti tepatnya sih nunjukin rasa percaya diri sih. Nah, itu dia. dan Intinya emang buat ini sih buat pamer, tapi kembali lagi ke tujuan lu sih. Tujuan. Kalau tujuan lu pamer tapi dengan positif, it's fine. Iya. Tapi Orang kalau- nggak bakal ngakuin lu pamer sih menurut Iya. Lebih ke gua. Kayak salut, respect. lu gini, gue Iya. kayaknya bisa kayak lu nih. Lu bisa, Masa kenapa lu- gua enggak? Iya, Ya. gitu. Itu karena positif. Tapi beda lagi kalau negatif tiba-tiba lu pamer dengan gimana ya? Kalau pamer kan it's achievement gitu. Kelihatan lah orang pamer sama orang Pasti ini. kelihatan dia kayak disengaja atau Iya. atau memang itu timbul sendiri. Kadang kita jadi ngeliatnya, iya apaan sih gitu ya kan. Sih apa banget sih? Iya apa banget sih nggak jelas sih. Coba main digendong doang chicken. Iya main digado chicken. Main mati duluan di molotov nangis. Jangan nangis. Keluar. Uninstall game. Wah, yang lucunya gini. Keluar dari mobil teriak-teriak, Igo keluar. Emang keluar mau kita keluarin gitu.
Kan kita nggak bisa Udah ngelanjut. lanjut. Jadi ngomongin Udah lanjut ke topik yang lanjutnya nih. orangnya Ya, panas. Jadi besok langsung lanjutannya lah topeng jabatan. Yang keenam. Ini udah masuk ke 6 nih. Jadi tadi udah 5, sekarang 6. Ya nggak tahu lah kalian udah ngitungin atau enggak, lo bodo amat. Gua nggak Pokoknya kita ingetin lagi nih, kita udah ke bagian yang ke-6. Iya, Dan habis itu 6, tuh 7. topeng jabatan. Jadi Ayo sebutin salah satu. ada perasaan kerdil, merasa tidak berharga tanpa embel jabatan, Nah, mempunyai traumatis karena merasa direndahkan dan sisinya kurang, ingin menutupi. nah ini sih. Bisa dijabarin lagi nggak? Gue masih belum paham nih jatuhnya. Kalau menurut gue lebih ke di saat lu lagi ngumpul sama circle lu nih, tiba-tiba ada yang ngomong, lu kerja apa sekarang? Iya itu Nah, chaos itu sih. tenang. Itu dimulai di Iya. saat lu sudah susah payah nyari kerja, tapi maaf aja kerja itu nggak sesuai dengan harapan lu pasti akan enggan untuk menyebutkannya. It's a pride soalnya. Kesannya malu dong. Iya, karena kebanggaan tersendiri. Iya. Apalagi kalau di saat lu sekolah, lu adalah siswa teladan. Aduh, Tiba-tiba iya. tahu-taunya lu begitu kan. Iya, tiba-tiba lu Makanya sebenarnya kehidupan gak ada yang tahu sih. iya. Bisa aja teman lu yang bodoh dari 3 tahun ini tiba-tiba deh jadi manajer kan. Iya, bisa jadi malah tambah bodoh, kan kita nggak tahu. Ya, itu. Sekarang ketika lu malu, ketika lu ngomong ke temen lu yang bodoh ini, kalau lu cuma pegawai biasa. Iya, Sedangkan hanya udah yang lu korporat. ngomongin itu tuh jadi manajer. Iya. Karena yang ketujuh nih terakhir nih. Capek, mohon maaf, namanya juga. Podcast itu memang lebih dari setengah jam sih. Tadi kata bukan podcast kemarin. Jadi kita mau bikin apaan sih anjing? Pokoknya bikin video yang ada suara sama ada gambarnya sih. Jadi dia itu aja sih Anak sebenarnya. kecil juga bisa sih bikin kayak gitu, anjir. Iya. Ya udah lu ngomong dah, Yok. Udah kelamaan soalnya kasihan. Gua ngomong Audiens. poin ketujuh ya daripada lu. terlalu muak Nah, benar nih lu semua. topeng yang Ntar lu, gua nggak ahlinya sih sebenarnya sih. Anda sombong sekali. Tapi gua sering dimainkan. Jangan Topeng ketiga itu kayak topeng seksualitas, kayak sumber rasa tidak aman emosi, rasa tidaknya pada diri sendiri, minder pada penampilan fisik, kesulitan untuk mencintai tanpa syarat, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Kok bisa lu jabarkan kan kayak gimana? tanpa kita sadar sih gitu sih. Iya. Karena maaf nih, gue ngerasa kadang gue rada pendek gitu dibanding yang lainnya. Iya. Tapi ya Tapi itu nggak nyangkut ke seksualitas loh. Tapi mungkin kan seks fetish dalam artian fisik kali, Itu bukan arti seksualitas dari rasa hubungan. percaya Mungkin. diri dong, bukan dari hubungan dong. Mungkin ada sangkut pautnya. Ada sangkut paut. Karena di saat lu punya gebetan yang lebih kaya daripada lu, fisiknya. Tapi mungkin kita bisa bacain gambaran lagi ya, kita mau bacain gambarannya. pembahasannya dong. Pembahasannya tadi. Oh, iya. Pembahasan gambaran. Gambarannya. Coba, Ais Jok. Ya, gambaran topeng seksualitas itu beda dengan orang yang doyan seks, tidak terlalu tertarik dengan seks. Sebenarnya dirinya sangat menikmati kayak semacam ya mengakui sih, Kontak karena badan. ya dimana lu pasti juga nyaman dong keadaan kayak gitu, tapi kita ingat apapun gitu, kayak baik buruknya kita dapet gitu, kayak tanda kutipnya walaupun secara fisik tidak begitu oke, kayak fisik mereka atau fisik yang mau lu tanda kutipin gitu. Final. Namun itu menjadi senjata mencari korban. Ah. Kesannya lu pilih-pilih. Iya sih. Ingat sih. Itu- Gue bukan yang ngomongin kayak semacam dunia itu busuk ya, tapi kayak lu pacaran itu ada 2 tujuan. Lu mau cari kebahagiaan atau lu mau cari kesenangan. Kebahagiaan itu dibagi 2 lagi sama kesenangan. Kebahagiaan itu buat Iya, iya, diri iya. lu sendiri atau buat pasangan lu juga. Iya. Kesenangan itu buat diri lu sendiri atau buat pasangan lu juga. Iya. Kalau diri sendiri, jatuhnya lu bisa aja kayak ngerusak. Masak apa nih? Yang ngerusak pacar lu. Artinya ada 2, bisa ngerusak kayak perjalanannya atau badannya. Anjir. Ya, itu ya kesenangan ya. Kalau kebahagiaan, menurut gue itu kayak semacam ya liburan, holiday atau have fun. Nah, Tapi bisa aja kayak buat diri sendiri, kayak gue pacaran sama dia nih. Ya kan? Iya. Misalnya apalah ya kan? gitu lah ya. Mau lah ya kan. gue pengen ngebagiin diri gue doang nih. Jadi baru kayak gue pengen di sini nih. Iya. Gue butuh dia nih. Nah, buat bahagia dia sendiri dong. Iya, Kecuali benar. sama-sama. Aku pengen kesini nih. Iya, aku juga sama. Nah, berarti itu bagian yang Kalau kedua dong. konteksnya gini gimana nih? Kalau gue jujur ya, gue maksud untuk konteks berpacaran itu sudah lama lah tidak melakukan itu, tidak melakukan hubungan seperti itu Iya, ya. berpasangan kan. Berpasangan Bukan di dalam intim ikatan, kan. di dalam ikatan Bukan belum masuk kata pacaran ya. Gue Hmm. udah lama. Tapi kalau menurut lu nih, kan tadi udah ngomong nih dibagi kedua. Kalau seumpamanya lu holiday berdua dan lu tetap melakukan kontak badan, itu gimana? Itu Maksudnya masuknya gimana? Kategori apa? kategori senang Senang sendiri atau senang berdua? Ya. Kesenangan berdua.
Fisik banget nih janji. Kesenangan berdua, tapi tergantung lu kesenangannya apa. Oh gitu. Ya kalau lu kontak fisiknya udah main bawah. Oh kaki gitu, pijit kaki, Ya, pijit kaki. loh. Kita nggak ngebahas yang seperti kalian pikirin loh. Kita nggak mungkin kayak gitu. Iya. Kita baik hati kok. Tapi kita bisa kok ngebahas kalau kalian mau. Jangan. Jadi panjang. Bukan ke situ ya pembahasan kita ya. Ya, lanjut. Karena kan topeng dong, Iya. bukan hasrat. Iya, ini kan kita masih topeng seksualitas ya, maksudnya Iya. bukan ngomongin seks ya. Iya. Ini maksudnya tetap masalah topeng gitu. Kesimpulannya kita mau ngebahas nih tentang Hmm. ke-7 poin yang tadi kita bacain. Kesimpulan sama apa ibaratnya? Ini ya, Solusi. solusi lah. Solusi sih. Karena kan kita hidup bersosial, pasti kita akan menemukan orang yang baru, berkontak dengan orang yang lama, dengan teman yang Pengalaman baru. pengalaman baru, teman baru, hidup baru. Hmm. Ibarat kata kalau kata ini ya, kalau kata public figure mah, is the best day, is the new life. Apa nih kesimpulannya dari sana? Logat-logat nih. Dari gue pertama ya, dari gue. Iya. Kesimpulannya, kalian terima topeng manusia karena kita juga butuh itu, Iya. tapi dalam kondisi tertentu ya, dan konsis. Di saat lu punya beberapa circle dan lu mulai berhubungan tuh, Hmm. entah dalam rentan waktu berapa kali kalian berhubungan, pasti kan kalian akan terus berubah topeng tuh, menyesuaikan dengan circle tersebut kan. Konsis dengan apa yang kalian mulai. Hmm. Jangan sampai dicap bermuka dua. Nah, Iya sih, itu bahaya. Itu susah sih, karena kalau misalnya lu sampai dicap bermuka dua, lu nggak akan bisa dipercaya lagi sama teman-teman lu. Kepercayaan adalah hal nomor satu sih. Iya, Sulit sih, untuk didapat. Iya. Sulit. Ya, menurut lo, Pian? Kalau menurut gua Jangan ya mikir sana dong. Oh iya. Jangan ke gua. Lu udah punya mic sendiri, gua. Jadi gimana sih ceritanya? Ayo, Batal gimmick gua jelek. emang Jadi gak lucu gimana? sih. Emang gak lucu. Emang lucu sih, kita doang yang ketawa. Maklum ya. Udah ya, lanjut. Ntar komen-komen ini pada apaan sih anjing gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gue terima karena Jangan itu skip. adalah satu bentuk kontribusi ya. Iya. Gue lebih senang kayak gitu, jadi biar kita nimbun. Intinya sih kalau yang ngehujat gue delete. Iya. Sekali ketahuan menghujat langsung tutup komen. Jangan tutup akun. Nah, Ayo lu borong. solusi gue, ya ambil dari yang sebagian kecilnya adalah penempatan penting, karena lu nggak bisa ngomong kayak ngomong bahasa prokem lu di depan orang tua lu, nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau di depan teman-teman lu masih bisa terima gitu. Ini kan, jadi kayak jangan terlalu, misalnya lu di circle temen lu jangan terlalu ini, sesuai porsi gitu loh. Kayak menentukan sesuai porsi, kadang-kadang orang gitu ya, maksudnya lebih jatuhnya nggak sesuai. Maksudnya lu mau ngomong ya, maksudnya hal private ngomongin lu, tapi konteksnya nggak sesuai dengan apa yang lo lakukan, itu jelek menurut gua. Jadi kayak keterbalikan kondisi gitu loh. Maksudnya ya dia ngomong apa, kelakuannya apa ya, itu nggak boleh sih. Kadang Maksudnya, penyampaian juga bisa berdampak sih. itu ya maksudnya kata gua lebih ke porsi dan tadi dipetik dari punya dia adalah kepercayaan. Kalau udah porsi kepercayaan, nah udah lo akan temenan sama benar-benar temen, tuh paling penting menurut gua sih. Udah. Confusing ke Dr. Love. Dokter Love dari tadi ngomong terus bagus banget ya, padahal nggak ada skripnya, bangsat emang tuh. Soalnya dia sudah Kalau banyak pengalaman. Oh iya bukan benar. pengalaman sih sebenarnya sih, kisah hidup sih sebenarnya. Wah, Berat sih kalau ngomong kisah hidup sih. apa bedanya bangsat? Soalnya dia hidup dari zaman Nabi ya. Kalau pengalaman gue mengalami dong. Ah iya benar. Jadi itu dong. Kisah hidup Apa gitu juga dong? Masuk itu. Gue gak pernah. Tapi hampir sih. Terus pengalaman ditampar. Tolong nanti. Kesimpulan gue ya. Iya. Kesimpulan gue nih, gue petiknya dari konsisten ya. Konsisten lu ke temen lu, ke circle lu, kayak tadi yang Rifki bilang, circle itu lebih penting sih menurut gua. Benar. Kayak lu awal berteman sama dia, lu baik nih. Tapi ketika lu punya teman lagi, lu buruk. Berarti circle lu berubah dong. Lu nggak konsisten dong. Berarti lu buruk dengan nilai diri lu sendiri dong. Kayak lu baik ke teman lu pansos, tapi ke teman lu ini lu susah buat dapetin kesenangan mereka. Iya. Kayak cuma numpang doang gitu, nggak ada tujuan, tapi berubah sikap lu. Menurut gua kayak gitu sih, konsisten. Lebih utamain sih konsisten, kepercayaan diri lu buat lu ngegunain topeng lu. Ya kalau lu topeng lu baik, ya udah semuanya baik. Memang sih sebenarnya nggak ada topeng buruk,
Kalau lu nggak nyiptain topeng lu sendiri. Nah, Nah, itu sih yang baik buruknya konsisten. konsisten lu tuh tergantung topeng lu sendiri, dan itu tuh dari diri lu sendiri. Lu mau ngubah topeng lu, silakan. Iya, Orang pun pasti bakalan nerima. iya itu dia. Itu sih konsisten menurut Iya. gua. Ya, anjir lu sakit perut. Jadi kita positif ya. Kita positif. Emang Kita positif hamil. corona. Hei, omongan ada doa. Emang ada doa. Anu tidak boleh begitu. Jadi kita positif. Panji positif aja ya Allah. Jadi kita sepakat Sepakat. karena konsistensi itu penting dalam sebuah hubungan. Entah itu hubungan kepada sesama jenis atau lawan jenis. Sesama jenis itu circle ya. Ya, saya jenis circle teman ya, Iya, bukan circle Iya, circle teman. Bukan hubungan, karena yang kita bahas ini bukan individu ya, tapi Iya. individual. Iya. Iya, Bukan kayak individual lagi Apa bedanya? bedanya? individual kan kayak kelompok. Nah, itu dia cakep. Emang gue Individu sudah aja mau kelompok. ngapain itu sih. Ya udahlah, pusing udah cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Kalau ada komen-komen tentang keresahan kalian di dunia persirkelan, dunia persilatan Tentang hubungan, topeng kalian yang nggak kalian tunjukin. iya Bisa, boleh bisa kalian tunjukin di bawah ya kan. berkomen di bawah ya. Gimana seburuknya lo, sebullshitnya lo kan. Iya, nggak apa-apa kok. Ntar kita like doang. Iya, Karena kita bingung mau ngapain kan, Iya. beda jauh soalnya. yang dijauhi. Ya udah cukup sekian dan terima kasih. Saya Rifki Gue Firly. dan Gue Yogi. kami pamit undur diri. Salam sejahtera, sehat semua. Cukuplah segitu aja. Iya, udah lah. Terima kasih. Deh, bubar dah. Bubar deh. Nggak asik lah.